Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini Sabtu 31 Mei 2025 kita akan dengar firman Tuhan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Sinode GKO. Saya Pendeta Emeritus Edison Pasaribu akan menyampaikan firman Tuhan dengan pola 4M: menerima, merenungkan, melaksanakan, dan membagikan. Karena itu saudara-saudara, pembacaan kita Yohanes 14 ayat 27b dengan tema jangan gelisah dan gentar. Sebelum kita masuk dalam renungan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami, beri kesehatan, kekuatan. Terutama pagi ini kami akan dengar firman Tuhan. Karena itu Bapa, ajari kami mengerti firman dan mampukan juga kami untuk hidup di dalam firman. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan Yohanes 14 ayat 27b, janganlah gelisah dan gentar hatinya. Ini bagian dari satu ayat, dari ayat 27, dimulai dengan kata damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, dari pembacaan firman ini muncul dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa hati kita bisa gelisah dan gentar? Dan yang kedua, bagaimana supaya kita tidak gelisah dan gentar? Kalau pertanyaan mengapa hati bisa gelisah dan gentar, ya satu sisi karena banyak tantangan, persoalan, konflik, hidup bersama orang lain yang beda, sehingga sering kadang kita tidak bisa berpikir sama. Karena itu sering kita menjadi gelisah, gentar menghadapi hidup hari ini yang sudah kita lewati, juga hal-hal yang akan datang. Yang kedua, bagaimana supaya tidak gelisah dan gentar? Firman Tuhan katakan hidup dalam roh Tuhan, roh damai sejahtera. Dan ini dengan mengasihi Tuhan, menuruti dan diam bersama dengan Kristus, ada jaminan bahwa kita tidak perlu gelisah dan gentar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata damai sejahtera yang berarti damai, pendamaian atau damai sejahtera, seharusnya kita jangan melihat dari segi hal-hal yang lahiriah, yang kelihatan. Artinya damai karena tidak ada perang, damai karena tidak ada konflik, damai tidak ada kekerasan, damai tidak ada ketegangan dengan relasi, dengan keluarga dan sebagainya. Tapi damai sejahtera dalam Yohanes ini sesuai dengan perkataan Tuhan, hal-hal yang lebih dalam, yang tidak kelihatan, hal-hal yang menyangkut rohania, batin, hati, dan perasaan kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Nah itu dikatakan, saudara-saudara, kalau kita hidup dalam damai yang Tuhan berikan pada kita, yang Tuhan wariskan untuk anak-anak Tuhan, maka bersama Tuhan hati kita tenang, damai. Dalam berbagai tantangan kita kuat. Karena itu Tuhan tegaskan berdasarkan firman Tuhan ini, kalau kita sudah hidup dalam roh Tuhan yang penuh damai, maka tidak perlu lagi harus gelisah dan gentar. Damai sejahtera yang sejati, yang sebenarnya, yakni apabila kita hidup dalam damai. Saudara-saudara, banyak orang katakan, ya dari segi teori memang gampang, tapi ternyata dalam praktek ketika kita berhadapan dengan banyak orang di lapangan, apalagi punya perbedaan watak, budaya dan sebagainya, di sini sering kita mengalami hal-hal yang beda dengan apa
yang kita dengar. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tegas mengatakan bahwa damai sejahtera ini harus kita lakukan dalam hidup kita setiap hari ini. Bersama Tuhan kita harus kuat, bersama Tuhan kita harus maju. Dan sekali lagi Tuhan katakan, jangan gelisah dan gentar. Dengan kata lain bahwa kalau kita memang bersandar pada Tuhan, hidup dengan Tuhan, Tuhan tidak suka orang yang mengatakan dia hidup dengan Tuhan tapi tetap merasa khawatir, merasa gelisah. Hal-hal yang bertentangan dengan kehendak dan roh Tuhan ini harus kita hilangkan. Nah, saudara-saudara, biarlah pagi ini dalam kasih Tuhan, terutama ketika kita mengikuti perjamuan kudus tengah tahunan, berarti menekankan persekutuan kita dengan darah dan tubuh Tuhan, persekutuan kita bersama Tuhan, bersama roh Tuhan, berjalan, hidup, melayani, belajar dan sebagainya bersama Tuhan. Yang memberi jaminan kepada kita, bersama Tuhan kita pasti kuat. Bukan berarti bersama Tuhan, hidup dalam Tuhan tidak ada lagi persoalan dan tantangan, tidak. Tetapi bersama Tuhan dalam tantangan kita kuat, karena Dia menyertai kita, tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan tahu semua persoalan kita, dan apa yang terjadi seizin Tuhan, tetapi Dia memproses kita semakin matang. Tidak membiarkan, menguatkan, memampukan kita. Karena itu saudara-saudara, kalau kita memang sudah hidup dalam roh Tuhan yang Dia wariskan damai sejahtera, maka seharusnya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, karena Dia bersama kita, beserta kita. Karena itu mari kita jalan hidup kita dengan damai, dan Dia menguatkan kita semua. Tuhan memberkati kita. Karena itu saudara-saudara, bagikan firman ini pada setiap orang. Dan ini sebetulnya khotbah yang baik dan benar. Bukan hanya bicara di atas mimbar, bukan hanya bicara secara lisan, tapi tunjukkan dalam praktik hidup kita bahwa bersama Yesus kita bisa tetap tenang, damai menjalani hidup karena Dia kekuatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Ajari kami bersama Tuhan tetap damai, tetap tenang. Perasaan kami nyaman, sehingga dalam tantangan apapun kami tidak perlu gelisah dan gentar. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.